Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara pada hari ini, di hari weekend yang berbahagia ini? Kita bersyukur karena kita diberikan kepada Tuhan hari-hari yang bisa kita lalui dari Senin sampai Jumat. Kemudian ada hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu kita mulai memperlambat gerak kita. Kita menikmati weekend dan kemudian hari Minggu menjadi hari Sabat di mana kita berikan untuk Tuhan. Kita bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana seorang yang penakut tetapi kemudian diubah Tuhan menjadi seorang yang gagah perkasa, menjadi pahlawan yang gagah berani, yang menjadi pemimpin bangsa Israel, berjuang untuk mereka memenangkan peperangan, mengalahkan orang-orang Amalek, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan katakan, barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Tuhan merubah, Tuhan sanggup merubah kehidupan seseorang. Tuhan tahu bagaimana caranya mengerjakan orang itu. 2 hari yang lalu kita belajar melihat tentang kehidupan Bapak Selon Fernandes. Bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Dan kemudian kita lihat bagaimana dengan Gideon. Hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara tentang seorang anak haram, anak hasil perselingkuhan, yang dibuang, diusir, tidak dianggap, tetapi kemudian menjadi seorang pemimpin yang gagah perkasa. Seorang pemimpin yang gagah perkasa. Mari saya ajak saudara untuk melihat kepada kehidupan seorang yang bernama Yeftah. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Saya akan bacakan kepada saudara mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Itu merupakan kisah kehidupan Yeftah, Bapak Ibu. Bagaimana mamanya Yeftah ini adalah seorang pelacur, seorang perempuan sundal yang berselingkuh dengan seorang pria yang sudah berumah tangga, pria yang sudah beristri yang bernama Gilead. Tetapi di dalam perselingkuhan ini akhirnya mengandunglah perempuan pelacur ini. Sesuatu yang mungkin tidak disengaja mereka terjadi. Sehingga Gilead tidak bisa berbuat apapun juga. Dia harus bertanggung jawab kepada anak yang di dalam kandungan itu. Sampai anak itu dilahirkan. Dan kebetulan di dalam rumah tangga Gilead mereka belum punya anak. Sehingga ketika anak itu sudah lahir, Gilead membawa anak itu ke rumahnya. Dan mungkin setelah cekcok beberapa waktu istrinya bertanya, anak siapa ini? Terjadi seperti sinetron sandiwara. Kau khianati aku. Kau berselingkuh dengan siapa? Ini anak siapa? Tetapi kemudian sama seperti kita,
Ketika kita melihat anak bayi, biasanya hati kita terenyuh. Anak bayi itu menarik perhatian. Demikian juga Yeftah yang masih bayi ini menarik perhatian ibunya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Lahirlah adik-adik Yeftah dari ibunya ini. Dan setelah adik-adiknya mulai besar, mereka tahu ternyata Yeftah bukan kakak kandung mereka. Ternyata Yeftah bukan abang kandung mereka. Sehingga mereka merasa bahaya ini bagi kita. Kita bisa kehilangan harta warisan kita. Kita bisa berkurang harta warisan kita. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka mengusir Yeftah dari rumah mereka. Supaya Yeftah tidak mendapat bagian di dalam harta warisan mereka. Dan firman Tuhan berkata, larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Dan di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Dia kumpul dengan pelarian-pelarian yang lain. Dan akhirnya membentuk mereka untuk hidup di dalam dunia yang penuh dengan kekerasan. Dan untuk menafkahi kehidupan mereka, mereka dapatkan dari cara merampok. Dan akhirnya mereka menjadi perampok yang sangat ditakuti, yang sangat disegani. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang terjadi kepada orang Israel. Apa yang terjadi kepada mereka? Di dalam ayat yang keempat dan 5 kita lihat. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob. Ketika orang Israel kemudian diserang oleh Bani Amon, tidak ada seorang pahlawan yang mau memimpin perjuangan ini untuk memerdekakan mereka, untuk melepaskan mereka dari perbudakan daripada serangan Bani Amon. Sehingga para tua-tua pergi mendatangi Yeftah. Mereka tahu bahwa Yeftah ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, kenapa orang-orang tua itu pergi mendapati Yeftah? Maka saya mengingat akan sebuah cerita yang difilmkan, yaitu yang disebut dengan film Robin Hood. Bagaimana Robin Hood ini seorang perampok. Dia merampok dari orang-orang kaya dan kemudian membagi-bagikannya kepada orang miskin. Kemungkinan besar Yeftah juga melakukan hal yang sama seperti Robin Hood. Sehingga ketika mereka sedang di dalam masalah, mereka dicari. Yeftah dan kawan-kawannya dicari oleh orang-orang tua Yahudi pada waktu itu. Orang-orang tua bangsa Israel. Dan kemudian inilah jawab Yeftah. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Dulu kalian buang aku, dulu kalian usir aku karena aku anak haram, anak dari perempuan lain, anak seorang pelacur. Kalian buang aku, kalian usir aku. Tapi hari ini kalian datang mencari aku. Di saat kalian terdesak, kalian datang mencari aku. Inilah perkataan Yeftah. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yeftah, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead.
Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari ayat yang ke-11 ini kita melihat bahwa Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Bagaimana dengan kehidupan Yefta? Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Pengalaman hidup yang dialami oleh Yefta mungkin di satu sisi menjadikan dia menjadi seorang pemberontak, seorang perampok. Tetapi pengalaman hidup juga bisa menempa seseorang untuk mencari Tuhan. Karena pada saat dia diusir itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Saya yakin dan percaya pada saat itu dia berseru memanggil nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengingat dia. Karena firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kamu dalam kesesakan, maka aku akan mendengar engkau. Berserulah kepadaku, berserulah kepadaku. Saya percaya, saya terlalu yakin Yefta pastilah berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingat Yefta. Tuhan mengingat Yefta. Karena Tuhan peduli kepada orang-orang asing. Tuhan peduli kepada orang yang hancur hatinya, yang remuk hatinya. Dan Tuhan mendengarkan seruan orang-orang seperti itu. Pada waktu hati Yefta sedang remuk, hancur. Dengan keadaan, Tuhan mendengarkan dia. Tuhan mendengarkan dia. Tapi mungkin pergaulan yang buruk, yang akhirnya merusakkan kebiasaan yang baik, akhirnya dia bergabung dengan para petualang-petualang. Tapi saya percaya Yefta pasti memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan kemudian ayat 12, kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan, maka sekarang kembalikan semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab. Tetapi Raja ini menolak, maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab. Lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab, maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel,
dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Persekutuan Yefta dengan Tuhan sama seperti apa yang dikatakan di ayat 11 tadi. Yefta membawa perkaranya itu kepada Tuhan. Yefta mengetahui bahwa apa yang akan dikerjakannya ini tidak main-main. Dia perlu persetujuan dari Tuhan. Dia mau tahu apakah Tuhan setuju dengan apa yang mau dilakukannya. Dan Tuhan mulai memberikan wahyu kepada dia. Tuhan mulai memberikan petunjuk kepada Yefta, sehingga Yefta memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi kepada tanah yang diklaim oleh Bani Amon itu. Tanah yang diklaim oleh Raja Bani Amon tersebut. Yefta bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada Raja Bani Amon bahwa ini adalah pemberian Tuhan kepada mereka. Pemberian Tuhan. Yefta mendapatkan persetujuan daripada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan membantu Yefta. Yefta bernazar kepada Tuhan. Di ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah pengalaman dari seorang anak perempuan sundal, anak haram. Tetapi kemudian dia membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan dan tidak melakukan sesuatu dengan sembarangan. Dalam setiap keputusan yang dibuatnya, dia membawanya kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat hati Yefta. Tuhan mengangkat dia menjadi kepala atas Israel. Dan Tuhan menyerahkan Bani Amon kepada dia. Bani Amon kepada dia. Luar biasa. Tuhan melihat kepada hati. Tuhan tidak melihat kepada penampilan luar. Tuhan tidak melihat masa lalumu, tetapi Tuhan melihat keadaanmu saat ini. Bagaimana hidupmu saat ini? Bagaimana hatimu saat ini? Itu yang Tuhan lihat. Apakah engkau memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan? Sekalipun dosamu merah bagaikan kerbisi di masa lalu, Tuhan bilang, aku tidak ingat semuanya itu. Aku akan jadikan putih bagaikan salju. Yang Tuhan mau lihat bagaimana perjalananmu selanjutnya ke depan. Hari ini dan seterusnya perjalananmu. Dan Tuhan sanggup memakai hidupmu. Tuhan melihat kepada hatimu. Tuhan melihat kepada hati Yefta. Dan Tuhan yang menguji hati, menjadikan Yefta menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan terus hati Yefta ini teruji. Dia memberikan nazar kepada Tuhan. Apa itu nazar? Janji. Tuhan, kalau engkau berikan Bani Amon itu kepadaku, maka siapapun yang keluar dari rumahku pertama kali menyambut aku, dia akan kupersembahkan kepada Tuhan. Saudara, mari kita lihat selanjutnya dengan Yefta ini.
Ayat 34 pasal 11 Hakim-Hakim. Ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Ketika Yeftah pulang berperang, selesai mengalahkan Bani Amon, apa yang terjadi? Anaknya satu-satunya, anaknya tunggal keluar dari rumahnya dan menari-nari sambil memukul rebana, menyongsong dia dengan memukul rebana. Yeftah mengingat kepada nazarnya. Maka ayat 35 berkata, demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur dulu, dan kaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yeftah, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yeftah orang Gilead itu. Saudara, bagaimana hati Yeftah? Hatinya senantiasa mengutamakan Tuhan, karena dia tahu Tuhanlah yang telah menolong dia, Tuhanlah yang telah menyelamatkan dia. Ketika semua orang menolak dia, ketika semua orang mengusir dia, Tuhan dengan tangan terbuka menyambut dia, sehingga dia tidak dapat mengingkari Tuhan, sehingga dia tidak bisa menyangkali Tuhan. Apa yang sudah keluar dari mulutnya itu keluar dari dalam hatinya, karena dia sangat mengasihi Tuhan. Dia tahu peperangan ini adalah milik Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang memenangkan peperangan ini, bukan dia, tapi Tuhanlah yang berperang bagi dia. Itu sebabnya, sekalipun itu anaknya yang tunggal, anak perempuan yang sangat dikasihinya, dia rela mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Itulah nazar. Itu sebabnya kita harus berhati-hati ketika mengucapkan nazar kepada Tuhan. Jangan sembarangan mengucapkan janji. Tuhan, kalau engkau buat ini, aku akan buat ini. Tuhan, kalau engkau lakukan ini, engkau berkati usahaku, maka aku akan buat ini. Banyak sekali orang yang bernazar, tapi tidak menepati. Hati-hati dengan perkataanmu, saudara. Hati-hati. Nazar harus ditepati. Yeftah mengerti akan hal itu. Dia sangat mencintai anaknya, tetapi dia lebih mencintai Tuhan. Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau mencintai Tuhan? Cintailah Tuhan lebih daripada segalanya. Maka engkau lihat, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Masa lalumu akan ditutupnya, dan dia berikan masa depan yang baru, masa depan yang penuh harapan bagimu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Apapun masa lalu mereka, ketika mereka datang kepadamu, Engkau jadikan itu putih seperti salju. Engkau tidak mengingat lagi semua masa lalu mereka, dan Engkau hanya melihat masa depan mereka. Dan Engkau ingin menggandeng tangan mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Sama seperti Yeftah, Engkau gandeng tangan Yeftah, Engkau pimpin Yeftah masuk dalam kemenangan-kemenangan.
Biarlah ini terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Biarlah melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Sepanjang hari ini aku menyerahkan hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa tepati nazarmu. Stay safe. God bless you.